Tahun 1998, sebuah universitas di Yogyakarta mengirim 8 mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata di sebuah desa terpencil bernama Desa Kramat. Desa itu berada di lereng gunung di wilayah Jawa Tengah. Jalan menuju desa masih berupa bebatuan dan tanah merah. Saat musim hujan, kendaraan sering tidak bisa masuk karena jalan berubah menjadi lumpur yang licin. Perjalanan dari kota memakan waktu hampir 6 jam. Setelah melewati jalan berkelok di kaki gunung, mobil bak terbuka yang mereka tumpangi akhirnya berhenti di depan balai desa. Udara di Desa Kramat terasa jauh lebih dingin dibandingkan daerah lain. Pohon-pohon pinus tumbuh rapat di lereng gunung, sementara kabut tipis masih menggantung meski hari sudah menjelang siang. Kepala Desa Kramat, Pak Lurah Sudarmo, menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Selamat datang di Desa Kramat. Semoga selama 2 bulan di sini semuanya berjalan lancar, ucapnya sambil berjabat tangan satu persatu. Para mahasiswa memperkenalkan diri. Ada Arif yang menjadi ketua kelompok KKN, Rina, Dedi, Wawan, Siska, Yuni, Bimo, dan seorang mahasiswi yang paling mudah menarik perhatian warga, yaitu Gita. Gita memiliki wajah yang cantik, murah senyum, dan mudah bergaul. Ia juga dikenal berani mencoba hal-hal baru. Di kampus, sifatnya yang penasaran sering membuat teman-temannya kewalahan. Setelah beristirahat sebentar, Pak Lurah mengajak mereka menuju rumah-rumah warga tempat mereka akan tinggal selama KKN. Gita ditempatkan di rumah pasangan suami istri yang sudah lanjut usia, Pak Wiryo dan Bu Marni. Rumah mereka berada tidak jauh dari pinggir hutan. Sore harinya, seluruh mahasiswa berkumpul di balai desa untuk mengikuti pertemuan bersama tokoh masyarakat. Di sana sudah duduk seorang pria tua berusia sekitar 70 tahun. Rambutnya putih seluruhnya. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi sorot matanya masih sangat tajam. Pak Lurah memperkenalkan pria itu. Beliau Mbah Kasan, ketua adat di desa ini. Semua mahasiswa memberi salam dengan sopan. Mbah Kasan mengangguk pelan. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa aturan selama kalian tinggal di sini. Semua mahasiswa memperhatikan. Pertama, jangan keluar rumah setelah azan maghrib kalau tidak ada keperluan penting. Kenapa, Mbah? Tanya Bimo. Karena setelah maghrib bukan hanya manusia yang beraktivitas. Ruangan langsung menjadi hening. Mbah Kasan melanjutkan. Kedua, kalau mendengar suara orang memanggil dari arah hutan, jangan pernah dijawab. Beberapa mahasiswa saling pandang. Ketiga, suara Mbah Kasan terdengar lebih pelan. Jangan pernah masuk ke hutan Watu Lawang. Arif mengangkat tangan. Ada apa di sana, Mbah? Mbah Kasan menarik napas panjang. Itu bukan hutan biasa. Itu tempat yang sudah dijaga leluhur sejak ratusan tahun. Di balik batu besar di sana ada jalan menuju kampung yang bukan milik manusia. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Pak Lurah kemudian menambahkan. Anggap saja itu aturan desa. Kalian tidak perlu mencari tahu lebih jauh. Pertemuan selesai menjelang malam. Dalam perjalanan pulang menuju rumah masing-masing, Bimo tertawa kecil. Masih ada saja cerita beginian. Dedi ikut tersenyum. Mungkin supaya kita nggak keluyuran malam. Namun Gita tidak ikut tertawa. Justru ia terlihat berpikir. Kalau memang cuma cerita, kenapa semua warga kelihatan serius? Katanya. Hari-hari pertama KKN berjalan cukup lancar. Para mahasiswa membantu mengajar di sekolah dasar, membuat penyuluhan kesehatan, memperbaiki saluran air, dan membantu warga membersihkan jalan desa. Penduduk Desa Kramat terkenal ramah. Mereka selalu menyediakan makanan setiap kali para mahasiswa selesai bekerja. Meski begitu, ada satu kebiasaan warga yang membuat para mahasiswa heran. Setiap sore sekitar pukul 5, semua orang langsung menghentikan aktivitas. Para petani segera pulang dari sawah. Anak-anak berhenti bermain. Warung-warung mulai tutup. Saat matahari mulai tenggelam, jalan desa berubah sangat sepi. Seolah-olah seluruh penduduk sengaja menghindari berada di luar rumah. Suatu malam,
Ketika sedang berkumpul di posko KKN, Wawan tiba-tiba menghentikan pembicaraan. "Kalian dengar enggak?" Semua langsung diam. Dari arah hutan terdengar suara gamelan. Bunyinya pelan, tetapi jelas. Seperti ada orang yang sedang mengadakan pertunjukan. "Siapa yang main gamelan malam-malam begini?" tanya Siska. Pak Wiryo yang sedang duduk di teras langsung berdiri dan menutup pintu rumah. "Sudah, jangan didengar. Masuk semua." Suasana mendadak berubah tegang. Bunyi gamelan itu berlangsung hampir 15 menit sebelum akhirnya menghilang sendiri. Keesokan paginya, Gita bertanya kepada Bu Marni. "Semalam ada acara ya, Bu?" Bu Marni langsung menggeleng. "Tidak ada." Terus suara gamelan. Bu Marni tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan menumbuk bumbu di dapur. Sikap itu membuat rasa penasaran Gita semakin besar. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali muncul. Saat sedang mengambil air di belakang rumah, Rina melihat cahaya lampu seperti berasal dari sebuah perkampungan di lereng gunung. Padahal daerah itu hanya hutan lebat. Malam berikutnya, Dedi mencium aroma bunga melati yang sangat kuat. Padahal di sekitar rumah tidak ada tanaman melati. Aroma itu datang beberapa menit, lalu menghilang begitu saja. Semakin lama, kejadian-kejadian seperti itu semakin sering dialami para mahasiswa. Namun setiap kali mereka bertanya kepada warga, jawabannya selalu sama. "Jangan dipikirkan." Jawaban singkat itu justru membuat Gita semakin ingin mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Desa Kramat. Suatu sore, sekitar seminggu sebelum program KKN berakhir, Gita memutuskan berjalan-jalan ke arah pinggir hutan bersama Rina. Mereka hanya ingin mengambil beberapa foto menggunakan kamera analog milik kampus. Cuaca saat itu masih cerah. Kabut belum turun. Mereka berhenti di sebuah jalan setapak yang mengarah ke hutan Watu Lawang. "Gita, jangan jauh-jauh." "Iya." Gita mengangguk. Tiba-tiba, "Tolong." Suara seorang perempuan terdengar lirih dari dalam hutan. "Tolong, ada yang bisa bantu saya?" Gita langsung menoleh. "Kamu dengar?" Rina menggeleng. "Dengar apa?" "Itu ada yang minta tolong." Rina mulai terlihat gugup. "Aku nggak dengar apa-apa." Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. "Tolong. Kaki saya sakit." Kali ini terdengar lebih jelas menurut Gita. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah memasuki jalan setapak. "Gita!" Rina langsung memegang lengannya. "Jangan masuk. Itu pasti orang tersesat." "Tapi Mbah Kasan sudah bilang." "Gimana kalau memang ada orang yang butuh bantuan?" Gita melepaskan pegangan tangan Rina. "Aku sebentar saja." Rina terus memanggil namanya. Namun Gita sudah berjalan semakin jauh. Semakin masuk ke dalam hutan, suara perempuan itu terdengar semakin dekat. "Tolong. Sedikit lagi." Gita terus mengikuti arah suara. Anehnya, ia tidak pernah menemukan siapapun. Yang ada hanya pepohonan besar dan batu-batu tua yang dipenuhi lumut. Beberapa menit kemudian, udara berubah jauh lebih dingin. Kabut putih turun sangat cepat dari lereng gunung. Dalam hitungan detik, jarak pandang hanya beberapa meter. Gita mulai berhenti. Ia menoleh ke belakang. Jalan yang tadi dilewatinya sudah tidak terlihat. "Gita!" Suara Rina terdengar sangat jauh. Gita mencoba menjawab. "Rina!" Tidak ada balasan. Ia mulai berjalan kembali mengikuti arah semula. Namun setiap jalan yang dilewati terlihat sama. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat. Batu-batu besar memenuhi sisi jalan. Kabut semakin tebal. Gita mulai panik. Di saat itulah ia melihat sebuah batu besar berbentuk seperti gerbang alami. Batu itu menjulang tinggi dengan celah sempit di bagian tengahnya. Entah mengapa, suara perempuan tadi kini terdengar berasal dari balik batu tersebut. "Tolong." Gita melangkah mendekat. Sementara itu di luar hutan, Rina sudah berlari kembali ke desa sambil menangis. "Pak Lurah,
Mbah Kasan, para mahasiswa, dan puluhan warga segera membawa senter, obor, serta kentongan untuk melakukan pencarian. Mereka menyisir setiap sudut hutan Watu Lawang hingga larut malam. Di dekat batu besar yang disebut Mbah Kasan sebagai Watu Lawang, Arif menemukan sandal sebelah kiri milik Gita. Tidak jauh dari sana, Bimo menemukan buku catatan KKN milik Gita yang tergeletak di atas tanah. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada bekas perlawanan. Tidak ada tanda-tanda Gita jatuh ke jurang ataupun diserang binatang buas. Seolah-olah gadis itu menghilang begitu saja. Pencarian terus dilakukan selama berminggu-minggu. Tim dari kepolisian, relawan, dan warga ikut menyusuri hutan hingga ke puncak gunung. Hasilnya tetap sama. Gita tidak pernah ditemukan. Suatu malam setelah seluruh pencarian dihentikan, Mbah Kasan berdiri memandangi hutan Watu Lawang yang tertutup kabut. Dengan wajah muram, ia berkata kepada Pak Lurah, "Kalau yang saya khawatirkan benar, Gita sudah melewati gerbang kampung gaib." Pak Lurah menundukkan kepala. "Lalu, apakah dia masih bisa kembali?" Mbah Kasan tidak langsung menjawab. Matanya tetap tertuju ke arah batu besar yang samar terlihat di balik kabut. Sangat sedikit manusia yang pernah masuk ke sana. Dan hampir tidak ada yang kembali lagi. Kesadaran Gita kembali perlahan. Kepalanya terasa berat, sementara tubuhnya seperti baru saja tertidur sangat lama. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya berbaring di atas dipan kayu dengan kasur yang empuk. Atap rumah terbuat dari anyaman bambu yang tersusun rapi, sedangkan dindingnya menggunakan kayu berwarna coklat tua yang tampak masih baru. Gita langsung duduk sambil melihat ke sekeliling ruangan. Ini di mana? Ia mencoba mengingat apa yang terakhir terjadi. Yang ia ingat hanyalah suara perempuan yang meminta tolong, kabut yang turun begitu cepat, lalu sebuah batu besar menyerupai gerbang. Setelah itu semuanya gelap. Gita segera turun dari tempat tidur dan membuka pintu rumah. Pemandangan di depannya membuatnya terdiam. Di luar berdiri puluhan rumah kayu berukuran besar yang tersusun rapi mengelilingi sebuah jalan tanah yang bersih. Tidak ada sampah sedikit pun. Di kejauhan terlihat hamparan sawah yang hijau, sungai yang airnya sangat jernih, serta pepohonan besar yang tertata seperti hutan alami. Suasananya begitu tenang. Beberapa orang sedang berjalan membawa hasil panen. Anak-anak tampak bermain di halaman. Sekilas semuanya terlihat seperti sebuah desa biasa. Namun semakin lama memperhatikan, Gita mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Wajah setiap orang tampak sangat bersih, hampir tanpa noda sedikit pun. Kulit mereka terlihat lebih cerah daripada manusia pada umumnya. Yang paling membuat Gita merasa aneh adalah mata mereka. Mereka hampir tidak pernah berkedip. Meski sedang berbicara atau tertawa, mata mereka tetap terbuka dengan tatapan yang tenang. Gita mulai merasa tidak nyaman. Saat itulah seorang pemuda datang menghampirinya. Usianya sekitar 25 tahun. Tubuhnya tinggi, wajahnya tampan, dan mengenakan pakaian adat Jawa berwarna hitam lengkap dengan ikat kepala. Pemuda itu tersenyum ramah. "Syukurlah, akhirnya kamu sadar." Gita mundur selangkah. "Siapa kamu?" "Namaku Hamid." "Kamu yang menemukan saya." Hamid mengangguk pelan. "Waktu itu kamu pingsan di dekat gerbang." "Gerbang? Batu besar yang kamu lewati." Gita langsung teringat. Di mana ini sebenarnya? Hamid tidak langsung menjawab. Ia mempersilakan Gita duduk di kursi kayu yang ada di teras rumah. Setelah beberapa saat, Hamid berkata pelan, "Tempat ini bukan desa manusia." Gita mengernyitkan dahi. "Maksudnya?" "Ini kampung Bunian." Jawaban itu membuat Gita tersenyum kecil. Ia mengira Hamid sedang bercanda. "Serius?" Hamid tetap terlihat tenang. "Kamu melewati batas yang sudah dijaga sejak lama. Manusia seharusnya tidak masuk ke sini." Gita menggeleng. "Kalau begitu saya mau pulang." Hamid memandang ke arah jalan yang menuju hutan. "Silakan." Tanpa berpikir panjang,
Gita langsung berjalan meninggalkan rumah itu. Ia mengikuti jalan tanah yang tampak menuju keluar kampung. Beberapa menit kemudian, ia melihat deretan pohon pinus. Gita merasa yakin dirinya sudah berada di jalan yang benar. Namun saat melewati sebuah tikungan, ia justru kembali berdiri di depan rumah tempat ia pertama kali terbangun. Ia terdiam. Kenapa bisa kembali lagi? Hamid yang masih duduk di teras hanya memandangnya. Sudah kubilang. Jalan keluar tidak akan terbuka. Gita tidak percaya. Ia mencoba lagi melalui jalan yang berbeda. Hasilnya tetap sama. Setiap kali merasa hampir keluar dari kampung itu, langkahnya selalu kembali ke titik awal. Setelah mencoba berkali-kali hingga matahari mulai turun, Gita akhirnya menyerah. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebingungan. Hamid selalu datang membawa makanan. Makanan yang disajikan terlihat seperti nasi, sayur, ikan, dan buah-buahan. Rasanya juga tidak berbeda dengan makanan manusia. Meski awalnya takut, Gita tetap memakannya karena merasa lapar. Penduduk kampung memperlakukannya dengan baik. Tidak ada yang mengganggunya. Mereka bahkan sering mengajaknya berbincang dan membantu mengenalkan lingkungan sekitar. Semakin lama, rasa takut Gita mulai berkurang. Ia ikut membantu para perempuan memasak. Sesekali ikut ke sawah. Kadang duduk di tepi sungai sambil berbincang dengan Hamid. Suatu sore Gita bertanya, "Kalau memang kalian bukan manusia, kenapa semuanya mirip sekali?" Hamid tersenyum. "Karena sejak dulu kami hidup berdampingan. Hanya alam kami yang berbeda." "Apakah kalian bisa keluar ke dunia manusia?" "Bisa. Tapi tidak semua diizinkan." "Lalu kenapa saya bisa masuk?" Hamid menarik napas panjang. "Karena kamu masuk saat batas antara dua alam sedang terbuka. Gerbang itu tidak selalu muncul." Jawaban itu membuat Gita semakin banyak berpikir. Beberapa kali ia masih mencoba mencari jalan pulang. Namun hasilnya selalu sama. Lama-kelamaan ia mulai menerima keadaan. Hari demi hari berlalu. Hubungan Gita dan Hamid juga semakin dekat. Hamid sering mengajaknya berjalan mengelilingi kampung. Ia menunjukkan sungai yang airnya tidak pernah surut. Sawah yang selalu panen tanpa mengenal musim. Hutan yang tidak pernah kehilangan daun meski kemarau panjang. Hamid juga sering membantu Gita ketika ia merasa sedih mengingat keluarganya. Suatu malam Gita menangis di depan rumah. "Ayah sama ibu pasti mencari saya." Hamid duduk di sampingnya. "Mereka pasti sangat khawatir." Hamid tidak memotong ucapan Gita. Ia membiarkan gadis itu mengeluarkan semua isi hatinya. Setelah tangis Gita mulai reda, Hamid berkata pelan, "Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi selama kamu di sini, aku akan menjagamu." Kalimat sederhana itu membuat hati Gita sedikit tenang. Sejak malam itu hubungan mereka berubah. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama. Hamid selalu bersikap sopan. Ia tidak pernah memaksa Gita menerima keadaan. Justru sikap sabarnya membuat Gita mulai menaruh rasa percaya. Beberapa minggu kemudian, Hamid mengajak Gita bertemu seseorang. Mereka berjalan menuju sebuah rumah kayu yang jauh lebih besar dibanding rumah lainnya. Di dalam sudah berkumpul banyak orang. Di kursi paling depan duduk seorang pria tua dengan pakaian adat berwarna putih. Semua orang menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan. Hamid ikut melakukan hal yang sama. "Itu Raja Bunian." Gita ikut memberi salam. Raja Bunian memandang Gita cukup lama. "Kamu sudah mulai menyesuaikan diri." "Iya." "Apakah kamu masih ingin pulang?" Pertanyaan itu membuat Gita terdiam. Ia memang merindukan keluarganya. Namun setiap kali mencoba keluar, jalan tidak pernah terbuka. Raja Bunian kembali berbicara. "Kalau takdir mempertemukan dua alam, selalu ada alasan." Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari setelahnya, Hamid mengajak Gita berbicara di tepi sungai. "Ada yang ingin kusampaikan." Gita menoleh. "Apa?" Hamid tampak gugup. "Aku ingin kamu menjadi istriku."
Gita terdiam cukup lama. Ia tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Awalnya ia ingin menolak. Namun selama tinggal di kampung itu, hanya Hamid yang selalu berada di sisinya. Hamid tidak pernah berbohong. Tidak pernah bersikap kasar. Selalu melindunginya. Beberapa hari kemudian Gita memberikan jawabannya. Aku menerima. Wajah Hamid langsung terlihat lega. Pernikahan mereka dilaksanakan sesuai adat bunian. Seluruh penduduk kampung berkumpul. Tidak ada suara musik modern. Hanya terdengar bunyi gamelan yang dimainkan secara perlahan. Gita mengenakan pakaian adat berwarna hijau tua dengan hiasan bunga putih. Hamid mengenakan beskap hitam lengkap dengan keris di pinggang. Prosesi berlangsung sederhana. Setelah mengucapkan janji di hadapan Raja Bunian, keduanya resmi menjadi suami istri. Hari-hari setelah pernikahan terasa berjalan sangat cepat. Gita hidup seperti pasangan biasa. Ia membantu memasak, membersihkan rumah, menemani Hamid bekerja. Sesekali mereka berjalan menikmati suasana kampung. Bagi Gita, waktu terasa baru berlalu beberapa minggu sejak ia pertama kali datang. Suatu pagi, Raja Bunian kembali memanggil mereka. Ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Hamid dan Gita duduk dengan hormat. Raja Bunian menatap Gita. Waktu di dunia manusia berbeda dengan waktu di tempat ini. Gita terlihat bingung. Maksudnya? Yang kamu rasakan sebagai beberapa minggu. Di dunia manusia sudah berlalu 2 tahun. Wajah Gita langsung pucat. 2 tahun. Ia langsung teringat kedua orang tuanya. Teman-teman KKN. Semua orang pasti menganggap dirinya sudah meninggal. Air mata Gita mulai mengalir. Aku ingin bertemu keluargaku. Raja Bunian mengangguk pelan. Itu bisa dilakukan. Harapan langsung muncul di wajah Gita. Tapi ada syarat. Gita mendengarkan dengan serius. Hamid harus mendampingimu. Selama berada di dunia manusia, kalian tidak boleh membuka rahasia tentang alam bunian kepada siapapun. Kalau aturan itu dilanggar, keseimbangan antara dua alam akan terganggu. Hamid mengangguk. Kami mengerti. Raja Bunian kemudian berdiri. Waktu keberangkatan sudah ditentukan. Keesokan paginya seluruh penduduk kampung mengantar mereka sampai ke pinggir hutan. Kabut putih mulai turun menutupi jalan setapak. Hamid menggenggam tangan Gita. Sudah siap? Gita menarik napas panjang. Ia menoleh sekali lagi ke arah kampung tempat ia tinggal selama ini. Kemudian mengangguk pelan. Hamid dan Gita melangkah memasuki kabut putih yang perlahan menelan bayangan mereka, menuju dunia manusia yang telah berubah jauh tanpa mereka sadari. Pagi itu, suasana desa Keramat berjalan seperti biasanya. Para petani berangkat ke sawah sejak matahari belum tinggi. Beberapa ibu sedang menyapu halaman rumah, sementara anak-anak bersiap berangkat ke sekolah. Tidak ada yang menyangka hari itu akan menjadi hari yang paling mengejutkan bagi seluruh warga. Sekitar pukul 8 pagi, seorang anak bernama Joko yang sedang menggembala kambing di dekat jalan menuju hutan Watu Lawang tiba-tiba berlari sekencang mungkin ke arah balai desa. Nemu orang! Nemu orang! Teriaknya sambil terengah-engah. Pak Lurah Sudarmo yang sedang berbincang dengan beberapa warga langsung berdiri. Ada apa, Jo? Itu, ada perempuan keluar dari arah hutan. Terus, kayaknya, kayak Mbak Gita. Semua orang langsung saling memandang. Beberapa warga menganggap Joko hanya salah lihat. Gita kan sudah hilang 2 tahun. Iya, mana mungkin. Namun Joko terus menggeleng. Saya nggak bohong. Pak Lurah akhirnya mengajak beberapa warga menuju jalan setapak yang mengarah ke hutan. Belum sampai 5 menit berjalan, mereka benar-benar melihat 2 orang sedang berjalan pelan keluar dari kabut tipis. Seorang perempuan muda mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau tua. Di sampingnya berjalan seorang pria berwajah tampan memakai pakaian serba hitam. Begitu jarak semakin dekat, Pak Lurah membelalakan mata. Gita. Perempuan itu tersenyum pelan. Iya, Pak Lurah.
Suara itu masih sama. Wajah itu juga sama persis seperti 2 tahun lalu. Pak Lurah sampai tidak mampu berkata-kata. Beberapa warga yang ikut datang mulai mundur karena ketakutan. Masa ia itu Gita? Apa jangan-jangan bukan manusia? Tidak lama kemudian kabar itu menyebar ke seluruh desa. Orang tua Gita yang datang dari kota setelah mendapat kabar langsung berlari menghampiri putrinya. Ibunya memeluk Gita sambil menangis histeris. Ya Allah, kamu masih hidup. Ayahnya juga tidak kuasa menahan air mata. Kami kira kamu sudah nggak ada. Gita ikut menangis. Ia memeluk kedua orang tuanya erat. Maafkan Gita. Maaf sudah bikin ayah sama ibu sedih. Suasana berubah haru. Namun kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi rasa heran. Ibu Gita memegang wajah putrinya. Kok wajahmu? Gita bingung. Kenapa, Bu? Kamu nggak berubah. Ayahnya juga memperhatikan lebih dekat. 2 tahun telah berlalu. Namun wajah Gita masih sama seperti saat pertama kali berangkat KKN. Tidak ada perubahan sedikit pun. Bahkan rambutnya masih sepanjang yang diingat keluarganya. Seolah waktu tidak pernah berjalan. Saat semua orang masih dipenuhi rasa bingung, Gita menoleh ke arah pria yang sejak tadi berdiri beberapa langkah di belakangnya. Ayah, Bu. Ini Hamid. Suami Gita. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Suami? Ibu Gita terlihat semakin bingung. Kamu menikah? Gita mengangguk pelan. Hamid maju sambil menundukkan kepala. Assalamualaikum. Saya Hamid. Saya mohon izin karena sudah menjadi suami Gita. Nada bicaranya sangat sopan. Ia juga selalu menjaga sikap. Pak Lurah mempersilakan mereka masuk ke rumah. Selama beberapa hari pertama, Hamid berhasil membuat kesan yang baik kepada warga. Ia rajin membantu memperbaiki pagar rumah, membantu mengangkat hasil panen. Kalau bertemu orang yang lebih tua, ia selalu memberi salam terlebih dahulu. Tidak pernah berbicara kasar. Tidak pernah ikut campur urusan orang lain. Beberapa warga mulai berpikir bahwa pria itu memang orang baik. Namun ada satu hal yang perlahan mulai diperhatikan. Setiap kali makan bersama keluarga Gita, Hamid selalu duduk menemani. Tetapi ia tidak pernah menyentuh makanan. Awalnya ibu Gita mengira Hamid sedang malu. Mas Hamid, silakan dimakan. Hamid hanya tersenyum. Nanti saja, Bu. Besoknya juga sama. Hari berikutnya tetap begitu. Ia selalu menolak dengan alasan sudah kenyang. Suatu malam ayah Gita sengaja memperhatikan. Semua orang selesai makan. Hamid tetap duduk sambil tersenyum. Sepiring nasi di depannya tidak berkurang sedikit pun. Setelah semua orang masuk ke kamar, makanan itu masih utuh. Ayah Gita mulai merasa ada yang aneh. Beberapa hari kemudian, tetangga sebelah rumah melihat kejadian yang lebih ganjil. Saat matahari mulai tenggelam, Hamid sedang berjalan melewati halaman. Sinar matahari sore masih menyinari tubuhnya. Tetapi di tanah, tidak ada bayangan. Tetangganya sampai mengucek mata. Ia mengira penglihatannya salah. Namun setelah memperhatikan lagi, bayangan pohon, pagar, dan orang lain terlihat jelas. Hanya Hamid yang tidak memiliki bayangan. Kabar itu mulai menyebar diam-diam. Meski begitu, tidak ada yang berani membicarakannya langsung. Kejadian lain muncul beberapa hari kemudian. Pak Darto sedang menggiring sapi pulang dari sawah. Ketika berpapasan dengan Hamid, sapi-sapi itu mendadak mengamuk. Mereka menarik tali sekuat tenaga. Ada yang berusaha kabur. Ada yang terus melenguh keras. Padahal sebelumnya hewan-hewan itu terkenal jinak. Ayam-ayam juga sering berlarian saat Hamid melintas. Anjing milik warga selalu meringkuk sambil menggeram pelan. Semua itu membuat warga mulai gelisah. Meski demikian, Hamid sendiri tidak pernah menunjukkan sikap marah. Ia tetap membantu warga seperti biasa, seolah tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Suatu sore, beberapa anak sedang bermain petak umpet di dekat rumah Gita. Tiba-tiba seorang anak perempuan bernama Sari menghampiri ibunya.
Bu, ada banyak orang. Di mana? Itu. Sari menunjuk ke arah Hamid yang sedang menyapu halaman. Ibunya melihat ke sana. Hanya ada Mas Hamid. Sari menggeleng. Enggak. Di belakangnya ada banyak. Pakai baju kuno semua. Wajahnya putih. Ibunya langsung merinding. Ia mengajak Sari masuk ke rumah. Awalnya orang dewasa menganggap ucapan anak itu hanya imajinasi. Namun 2 hari kemudian 3 anak lain mengatakan hal yang sama. Mereka sering melihat rombongan orang berpakaian zaman dahulu berjalan mengikuti Hamid. Jumlahnya kadang 5 orang. Kadang belasan orang. Mereka hanya terlihat oleh anak-anak kecil. Orang dewasa tidak melihat apapun. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Mbah Kasan. Pria tua itu langsung datang menemui Pak Lurah. Saya harus memastikan sesuatu. Malam harinya, Mbah Kasan meminta izin kepada keluarga Gita untuk bertemu Hamid. Hamid menerimanya dengan tenang. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Mbah Kasan memperhatikan wajah Hamid cukup lama. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Baru beberapa hari. Bukan itu maksud saya. Hamid terdiam. Mbah Kasan kembali bertanya. Berapa lama kamu meninggalkan tempat asalmu? Hamid tidak menjawab. Tatapannya berubah lebih serius. Mbah Kasan akhirnya mengeluarkan sebuah kantong kain kecil. Di dalamnya terdapat garam kasar, daun kelor, dan beberapa bunga kering. Ia meminta semua orang keluar dari ruangan. Hanya Hamid yang tetap duduk. Mbah Kasan mulai membaca doa-doa dan mantra adat yang diwariskan leluhurnya. Kemudian ia menaburkan garam membentuk lingkaran kecil di lantai. Hamid tetap diam. Beberapa menit kemudian, angin tiba-tiba berembus dari dalam rumah. Padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Lampu minyak bergoyang sendiri. Api menyala semakin besar. Suasana berubah sangat dingin. Mbah Kasan mengambil semangkuk air yang sudah diberi doa. Air itu dipercikkan ke arah Hamid. Saat tetesan air mengenai lengannya, terdengar suara mendesis pelan. Kulit Hamid tidak terluka. Namun wajahnya terlihat menahan sesuatu. Mbah Kasan langsung memahami semuanya. Ia menghentikan ritual. Saya sudah tahu. Hamid menghela napas panjang. Akhirnya ketahuan juga. Mbah Kasan mengangguk pelan. Kamu bukan manusia. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian Hamid menjawab dengan suara tenang. Saya memang berasal dari kampung Bunian. Tapi saya tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Saya hanya ingin menjaga istri saya. Mbah Kasan percaya bahwa Hamid tidak sedang berbohong. Tatapan matanya tidak menunjukkan niat buruk. Namun sebagai penjaga adat, Mbah Kasan juga memahami satu kenyataan yang jauh lebih berbahaya. Makhluk Bunian tidak seharusnya tinggal terlalu lama di alam manusia. Ada aturan yang mengikat kedua dunia. Jika aturan itu dilanggar, keseimbangan akan terganggu. Keesokan paginya, Mbah Kasan mengumpulkan Pak Lurah, para tetua desa, dan keluarga Gita di balai desa. Wajahnya terlihat jauh lebih serius dibanding biasanya. Saya sudah memastikan semuanya. Pria bernama Hamid itu memang berasal dari alam Bunian. Sebagian warga langsung panik. Ada yang meminta Hamid diusir. Ada yang ketakutan. Namun Mbah Kasan mengangkat tangannya meminta semua orang tenang. Dia bukan musuh kita. Masalahnya bukan itu. Semua orang memperhatikannya. Gerbang antara dunia manusia dan kampung gaib sudah terbuka lagi. Suasana balai desa langsung sunyi. Mbah Kasan melanjutkan dengan suara pelan. Selama Hamid tetap berada di sini, makhluk dari alam lain akan semakin mudah mendekati desa ini. Ia memandang ke arah hutan watu lawang yang terlihat dari jendela balai desa. Lalu ini baru permulaan. Karena saya bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang mendekat ke desa Kramat. Setelah pertemuan di balai desa, suasana desa Kramat berubah drastis. Warga tidak lagi berani berada di luar rumah ketika sore mulai tiba.
Begitu matahari turun di balik lereng gunung, setiap pintu dan jendela langsung ditutup rapat. Lampu-lampu minyak dimatikan lebih awal, sementara anak-anak dilarang bermain di luar. Meskipun begitu, gangguan aneh justru semakin sering terjadi. Kabut yang biasanya hanya muncul menjelang malam kini mulai turun sejak menjelang petang. Kabut itu jauh lebih tebal daripada biasanya. Dalam beberapa menit saja, jalan desa sudah tidak terlihat. Jarak pandang hanya beberapa langkah. Suatu malam, Pak Darto terbangun karena mendengar suara gamelan. Namun kali ini bunyinya jauh lebih ramai. Bukan hanya gamelan. Ada suara orang tertawa. Suara perempuan sedang menyanyi. Suara piring dan gelas seperti sedang digunakan dalam sebuah pesta besar. Pak Darto membuka sedikit jendela rumahnya. Suara itu terdengar berasal dari arah hutan Watu Lawang. Ia mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut putih yang memenuhi jalan. Namun suara pesta itu terus terdengar sampai hampir 1 jam. Keesokan paginya, ternyata bukan hanya Pak Darto yang mendengarnya. Hampir seluruh warga mendengar suara yang sama. Bahkan ada yang mengaku mencium aroma masakan yang sangat harum saat suara itu muncul. Seperti ada orang sedang mengadakan hajatan, kata Bu Marni. Tapi begitu dibuka pintunya, tidak ada apa-apa, sahut warga lain. Gangguan berikutnya lebih mengerikan. Seorang pemuda bernama Roni tidak pulang setelah mencari rumput untuk ternaknya. Keluarganya panik dan segera meminta bantuan warga. Pencarian dilakukan sampai tengah malam. Akhirnya Roni ditemukan sedang duduk sendirian di dekat jalan menuju hutan. Wajahnya kosong. Bajunya bersih. Tidak ada luka sedikit pun. "Aku di mana?" tanyanya bingung. "Kamu dari mana?" Roni menggeleng. "Aku nggak ingat." Ia hanya merasa baru berjalan beberapa menit. Padahal menurut keluarganya, ia sudah menghilang hampir 8 jam. Peristiwa serupa terjadi lagi. Kali ini menimpa seorang ibu yang sedang mencari kayu bakar. Lalu seorang anak remaja yang pulang dari sawah. Mereka semua kembali dalam keadaan selamat. Tetapi tidak mampu mengingat apa yang terjadi selama menghilang. Seolah ingatan mereka dihapus. Mbah Kasan semakin yakin bahwa gerbang menuju alam bunian semakin terbuka. Namun bukan hanya kejadian nyata yang mulai membuat warga ketakutan. Malam demi malam, banyak orang mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, mereka melihat sebuah pesta pernikahan yang sangat besar. Lokasinya berada di sebuah kampung yang tidak pernah mereka kenal. Rumah-rumahnya seluruhnya terbuat dari kayu. Di tengah pesta, terlihat Gita mengenakan pakaian pengantin. Di sampingnya berdiri Hamid. Mereka sedang menerima ucapan selamat dari banyak tamu yang wajahnya tidak dikenal. Yang membuat mimpi itu semakin menyeramkan, semua orang yang bermimpi melihat kejadian yang sama dengan sangat rinci. Bahkan letak rumah, warna pakaian, hingga bentuk pelaminannya sama persis. Keesokan paginya mereka saling menceritakan mimpi tersebut. Tidak ada satupun bagian yang berbeda. Hal itu membuat warga semakin yakin bahwa mimpi itu bukan mimpi biasa. Suatu sore, Hamid terlihat berdiri sendirian di belakang rumah. Wajahnya tampak gelisah. Gita menghampiri suaminya. "Ada apa?" Hamid tidak langsung menjawab. Ia terus memandang ke arah hutan. "Mereka sudah datang." "Siapa?" "Utusan dari kampungku." Gita langsung merasa tidak tenang. "Maksudnya?" "Mereka mengawasiku sejak kemarin." Gita melihat ke arah yang ditunjuk Hamid. Namun ia tidak melihat apapun. Hamid menghela napas. "Mereka tidak akan berhenti sampai aku kembali." Malam harinya, Hamid akhirnya menceritakan semuanya kepada Gita. Sebenarnya Raja Bunian tidak pernah mengizinkan kita tinggal lama di dunia manusia. Beliau hanya mengizinkan kita menemui keluargamu. "Lalu kenapa kita masih di sini?" tanya Gita. Hamid menundukkan kepala. "Aku ingin memberimu waktu lebih lama bersama orang tuamu. Aku berpikir tidak akan terjadi apa-apa. Ternyata aku salah." Di saat yang sama, jauh di dalam hutan Watu Lawang,
Beberapa sosok berpakaian putih berdiri mengelilingi batu besar yang menjadi gerbang dua alam. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam memandang ke arah desa. Jumlah mereka semakin banyak setiap malam. Anak-anak kecil kembali menjadi orang pertama yang melihat keberadaan mereka. Ada orang banyak di pinggir hutan, kata Sari kepada ibunya. Namun ketika orang dewasa memeriksa ke sana, tempat itu selalu kosong. Mbah Kasan akhirnya mengumpulkan seluruh sesepuh desa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Sebelum gerbang benar-benar terbuka, kita harus menutupnya. Semua tetua menyetujui. Mereka sepakat melakukan ritual adat di Watu Lawang. Ritual hanya bisa dilakukan pada malam Jumat Kliwon, karena menurut kepercayaan leluhur, pada malam itu gerbang menuju dua alam akan terlihat paling jelas. Persiapan dimulai sejak pagi. Para warga diminta tetap berada di rumah setelah maghrib. Tidak seorang pun boleh mendekati hutan. Mbah Kasan bersama 5 sesepuh lainnya membawa berbagai perlengkapan ritual. Air dari 7 mata air, daun kelor, garam kasar, kemenyan, obor bambu, kain putih, serta benda-benda peninggalan leluhur yang selama puluhan tahun disimpan di rumah adat. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup lebih dingin daripada biasanya. Kabut turun sangat cepat. Mbah Kasan memimpin rombongan menuju Watu Lawang. Hamid dan Gita ikut berjalan di belakang. Begitu mereka tiba di batu besar itu, semua orang langsung terdiam. Kabut yang sebelumnya hanya menutupi jalan perlahan bergerak membentuk lorong panjang. Di balik lorong kabut itu tampak cahaya kekuningan. Sedikit demi sedikit, sebuah perkampungan mulai terlihat. Rumah-rumah kayu, lampu-lampu yang menyala. Orang-orang berjalan mondar-mandir. Semuanya tampak sangat jelas. Bukan lagi bayangan. Gerbang menuju kampung Bunian benar-benar terbuka. Para sesepuh mulai membaca doa. Mbah Kasan menaburkan garam membentuk lingkaran besar di sekitar batu. Api obor tiba-tiba menyala lebih tinggi. Angin bertiup semakin kencang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Bukan 1 atau 2 orang, tetapi sangat banyak. Dari balik kabut muncul ratusan sosok berpakaian adat. Sebagian membawa obor. Sebagian lagi membawa tombak dan payung kebesaran. Jumlah mereka terus bertambah. Memenuhi lereng gunung. Tidak ada satu pun yang berbicara. Mereka hanya berdiri memandang ke arah Hamid. Di antara kerumunan itu, perlahan muncul seorang pria tua berpakaian putih. Dialah Raja Bunian. Meski berada cukup jauh, suaranya terdengar jelas. Hamid. Semua orang merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Hamid melangkah maju. Ia langsung menundukkan kepala. Ampun, Paduka. Kau melanggar perintahku. Hamid tidak membantah. Saya bersalah. Kau diberi kesempatan mengantar istrimu. Bukan tinggal menetap di dunia manusia. Hamid kembali menunduk. Saya hanya ingin memberi waktu kepada Gita. Raja Bunian menggeleng pelan. Perbuatanmu telah membuka gerbang. Kalau dibiarkan lebih lama, kedua alam akan bercampur. Mbah Kasan ikut melangkah mendekat. Paduka, kami tidak menginginkan permusuhan. Kami hanya ingin gerbang ini ditutup. Raja Bunian memandang Mbah Kasan beberapa saat. Kalian benar. Gerbang memang harus ditutup. Ia kemudian melihat ke arah Gita. Namun keseimbangan hanya bisa kembali bila satu pilihan diambil. Gita mulai gemetar. Apa maksudnya? Hamid menoleh ke arah istrinya. Wajahnya terlihat sedih. Aku belum pernah menceritakan semuanya. Gita memegang tangan Hamid. Ceritakan. Hamid menarik napas panjang. Kalau gerbang ini tidak segera ditutup, makhluk Bunian akan semakin mudah masuk ke dunia manusia. Sebaliknya manusia juga akan tersesat ke tempat kami. Semakin lama, tidak akan ada lagi batas antara kedua alam. Kalau itu terjadi, bukan hanya desa Keramat yang hancur.
Tetapi dunia manusia dan kampung Bunian sama-sama akan menerima bencana. Air mata mulai membasahi wajah Gita. Lalu bagaimana cara menghentikannya? Hamid memandang mata istrinya dengan tatapan yang berat. Hening beberapa saat menyelimuti lereng gunung. Suara angin bercampur bunyi gamelan yang pelan terdengar dari balik kabut. Dengan suara lirih, Hamid akhirnya berkata, "Gita, sebelum matahari terbit, kamu harus menentukan pilihan terakhirmu." Udara di sekitar Watu Lawang terasa semakin dingin. Kabut putih masih membentuk lorong panjang menuju kampung Bunian. Di balik kabut itu, ribuan penghuni alam Bunian tetap berdiri tanpa mengeluarkan suara. Tidak ada satupun yang bergerak. Semua seolah menunggu keputusan Gita. Di sisi lain, warga desa Kramat berdiri di belakang Mbah Kasan. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya bisa menyaksikan peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah desa. Gita masih memegang tangan Hamid. Air matanya terus mengalir. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuannya dengan Hamid akan berakhir dengan pilihan yang begitu berat. Hamid menatap wajah istrinya dengan penuh rasa bersalah. "Aku minta maaf." Gita menggeleng pelan. "Kamu nggak salah. Aku yang masuk ke tempatmu." Hamid menundukkan kepala. "Kalau saja waktu itu aku mengantarmu pulang sesuai perintah Raja Bunian, semua ini tidak akan terjadi." Ucapan itu membuat Gita semakin sedih. Di belakang mereka, Mbah Kasan melangkah mendekat. Pria tua itu memandang Gita dengan tatapan penuh iba. "Gita." Gita menoleh. "Ada satu hal yang harus kamu pahami." "Apa, Mbah?" Mbah Kasan menarik napas panjang sebelum menjawab. "Tuhan menciptakan setiap makhluk dengan alamnya masing-masing. Manusia hidup di dunia manusia. Bunian hidup di alam Bunian. Kalau salah satu memaksa tinggal di alam yang bukan miliknya terlalu lama, keseimbangan akan rusak." Gita menunduk. "Apakah benar tidak ada jalan lain?" Mbah Kasan menggeleng pelan. "Kalau kamu tetap tinggal di desa ini bersama Hamid, gerbang tidak akan pernah tertutup. Kalau Hamid kembali sendirian, ikatan pernikahan kalian akan terputus dan akibatnya juga tidak bisa dipastikan. Pilihan yang paling aman hanya satu." Suasana kembali sunyi. Hamid melangkah maju. Ia menatap kedua orang tua Gita yang sejak tadi terus menangis. Kemudian ia membungkukkan badan dengan hormat. "Pak! Bu! Saya ingin meminta maaf." Ayah Gita memandang Hamid dengan mata yang memerah. "Kamu memang bukan manusia. Tapi selama di rumah kami, kamu memperlakukan anak kami dengan baik." Hamid menundukkan kepala lebih dalam. "Saya sangat mencintai Gita. Kalau memang dia harus tinggal di dunia manusia supaya semua orang selamat, saya rela kehilangan dia." Kalimat itu membuat Gita langsung menoleh. "Apa maksudmu?" Hamid tersenyum tipis. "Aku akan pulang sendiri. Kamu tetap di sini bersama keluargamu." Gita langsung menggeleng keras. "Enggak. Itu bukan keputusan kita." Hamid mencoba tersenyum meski matanya mulai berkaca-kaca. "Aku akan baik-baik saja. Kamu masih punya ayah dan ibu. Kamu masih punya kehidupan di sini." Gita menggenggam tangan Hamid semakin erat. "Aku juga punya suami." Hamid terdiam. Gita melanjutkan. "Aku sudah menjadi istrimu. Aku menikah bukan karena dipaksa. Aku memilih itu. Kalau sekarang aku meninggalkanmu hanya supaya aku bahagia sendiri, itu bukan Gita yang kamu kenal." Air mata Hamid akhirnya jatuh. Selama ini ia selalu terlihat tenang. Namun malam itu, untuk pertama kalinya ia tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Ibu Gita menangis sambil memeluk putrinya. "Nak, ibu baru bisa memeluk kamu lagi. Masa sekarang harus berpisah lagi?" Gita ikut menangis. Ia memeluk ibunya sangat erat. "Maafkan Gita. Selama 2 tahun ayah sama ibu pasti menderita." Ibunya mengangguk sambil menangis.
Kami nggak pernah berhenti mencari kamu. Hampir setiap bulan kami datang ke desa ini. Berharap suatu hari kamu pulang. Ayah Gita berdiri beberapa langkah di belakang. Ia berusaha tetap tegar. Namun air mata tetap mengalir di wajahnya. Gita menghampiri ayahnya. Ia memeluk pria yang selama ini selalu melindunginya. Maaf, Yah. Ayahnya mengusap kepala Gita. Ayah bangga sama kamu. Kamu sudah menjadi perempuan yang bertanggung jawab. Tapi ayah tetap berat melepas kamu. Gita mengangguk pelan. Ayah, tolong jangan cari Gita lagi. Kalau suatu saat Gita tidak pernah kembali, anggap saja Gita hidup di tempat yang sudah menjadi rumah Gita. Kalimat itu membuat kedua orang tuanya kembali menangis. Mbah Kasan memberi waktu beberapa saat agar keluarga itu saling berpamitan. Tidak ada satupun warga yang berani mengganggu. Bahkan para sesepuh ikut menundukkan kepala. Beberapa menit kemudian, Raja Bunian kembali melangkah ke depan. Waktu hampir habis. Semua orang melihat ke arah langit. Di ufuk timur mulai terlihat cahaya tipis pertanda fajar akan segera datang. Hamid menatap Gita untuk terakhir kalinya. Kalau kamu berubah pikiran, aku akan mengerti. Gita tersenyum sambil menghapus air matanya. Aku sudah memilih. Ia kemudian menoleh kepada kedua orang tuanya. Tolong doakan kami. Ayah dan ibunya mengangguk dengan berat hati. Gita menggandeng tangan Hamid. Keduanya berjalan perlahan menuju lorong kabut. Setiap langkah mereka membuat kabut bergerak semakin rapat. Sesaat sebelum memasuki gerbang, Gita menoleh untuk terakhir kalinya. Ia melihat kedua orang tuanya masih berdiri sambil menangis. Pak Lurah menundukkan kepala. Para warga ikut mengangkat tangan mendoakan. Mbah Kasan hanya mengangguk pelan. Gita tersenyum kecil. Lupakan rasa sedih. Gita bahagia. Itulah kalimat terakhir yang terdengar. Beberapa detik kemudian, Gita dan Hamid melangkah masuk ke dalam kabut putih. Tubuh mereka perlahan memudar. Awalnya hanya kaki mereka yang menghilang. Lalu bagian badan. Kemudian wajah. Hingga akhirnya keduanya benar-benar lenyap dari pandangan. Bersamaan dengan itu, lorong menuju kampung Bunian mulai tertutup. Rumah-rumah yang tadi terlihat perlahan menghilang. Suara gamelan berhenti. Sosok Raja Bunian beserta ribuan pengikutnya memudar sedikit demi sedikit sebelum akhirnya lenyap bersama kabut. Batu-batu lawang kembali menjadi batu besar biasa seperti sebelumnya. Kabut yang memenuhi lereng gunung juga mulai menipis. Beberapa menit kemudian, sinar matahari pertama menyentuh puncak gunung. Udara kembali terasa hangat. Burung-burung mulai berkicau. Tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada lagi hawa mencekam. Semuanya kembali normal. Sejak hari itu, gangguan yang selama beberapa minggu menghantui desa Kramat benar-benar menghilang. Tidak ada lagi suara pesta dari arah hutan. Tidak ada lagi warga yang menghilang tanpa sebab. Anak-anak juga tidak pernah lagi melihat rombongan orang berpakaian kuno berjalan di sekitar desa. Beberapa bulan kemudian, kehidupan desa Kramat kembali seperti sedia kala. Program KKN kembali dilaksanakan oleh berbagai universitas. Namun setiap mahasiswa yang datang selalu diberi pesan khusus oleh Mbah Kasan. Mereka dilarang memasuki hutan Watu Lawang saat senja. Tidak seorang pun berani melanggar. Kisah hilangnya Gita kini menjadi cerita yang terus diwariskan kepada setiap pendatang. Banyak yang menganggap cerita itu hanya legenda. Namun warga desa Kramat mengetahui bahwa semua itu benar-benar pernah terjadi. Sesekali, terutama pada malam Jumat Kliwon ketika kabut turun tipis di lereng gunung, beberapa warga yang sedang berjaga mengaku melihat dua sosok berjalan berdampingan. Seorang perempuan mengenakan kebaya sederhana. Di sampingnya seorang pria berpakaian hitam. Mereka berjalan perlahan menyusuri pinggir hutan. Tidak pernah mengganggu siapapun. Tidak pernah mendekati desa. Hanya berjalan bergandengan tangan sebelum akhirnya menghilang di balik kabut. Tidak ada warga yang mencoba mengikuti mereka. Semua hanya memandang dari kejauhan sambil berdoa. Suatu sore,
Beberapa tahun setelah kejadian itu, seorang pemuda yang baru datang ke desa Kramat bertanya kepada Mbah Kasan, "Benarkah masih ada orang yang melihat Gita?" Mbah Kasan yang saat itu sedang duduk di beranda rumahnya tersenyum pelan. Ia memandang ke arah hutan Watu Lawang yang berdiri tenang di lereng gunung. Kemudian ia berkata, "Jangan selalu menganggap orang yang hilang itu sudah meninggal." Pemuda itu terlihat bingung. Mbah Kasan melanjutkan, "Kadang ada orang yang hanya berpindah ke dunia lain. Dunia yang berjalan berdampingan dengan dunia manusia. Dan selama manusia menghormati batas yang telah ditentukan, kedua dunia itu akan tetap hidup damai tanpa saling mengganggu." Beberapa tahun setelah peristiwa yang menggemparkan itu, desa Kramat kembali menjadi desa yang damai. Kehidupan warga berjalan seperti biasa. Para petani kembali menggarap sawah di lereng gunung, anak-anak bermain di halaman rumah hingga sore, dan suara aktivitas masyarakat kembali terdengar setiap hari. Gangguan gaib yang pernah membuat seluruh desa hidup dalam ketakutan tidak pernah muncul lagi sejak gerbang di Watu Lawang tertutup. Program kuliah kerja nyata tetap dilaksanakan setiap tahun. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi masih datang untuk mengabdi kepada masyarakat. Namun sebelum memulai kegiatan, seluruh peserta selalu dikumpulkan di balai desa untuk mendengarkan nasihat dari para sesepuh. Mereka diberitahu tentang sejarah desa Kramat, termasuk pantangan yang harus dipatuhi selama berada di sana. Tidak ada lagi mahasiswa yang berani menganggap remeh peringatan tersebut. Ketika matahari mulai tenggelam, semua memilih berada di dalam rumah dan menjauhi hutan Watu Lawang. Orang tua Gita perlahan belajar menerima kenyataan. Meskipun rasa kehilangan tidak pernah benar-benar hilang, mereka percaya bahwa putri mereka hidup dengan damai bersama Hamid di alam yang telah menjadi takdirnya. Setiap kali rasa rindu datang, mereka hanya bisa memanjatkan doa agar Gita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sesekali, terutama ketika malam Jumat Kliwon dan kabut turun menyelimuti lereng gunung, beberapa warga yang sedang berjaga mengaku melihat dua sosok berjalan berdampingan di tepi hutan. Sosok perempuan berkebaya sederhana berjalan sambil menggenggam tangan seorang pria berpakaian hitam. Mereka tidak pernah mendekati permukiman, tidak mengganggu siapapun, dan selalu menghilang perlahan di balik kabut. Warga percaya bahwa kedua sosok itu adalah Gita dan Hamid yang sesekali datang untuk melihat keadaan keluarga dan kampung yang pernah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sejak saat itu, nama Gita tidak pernah dilupakan oleh masyarakat desa Kramat. Kisahnya terus diceritakan kepada anak cucu sebagai bagian dari sejarah desa. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa manusia hidup berdampingan dengan banyak rahasia ciptaan Tuhan yang belum tentu dapat dijelaskan oleh akal. Tidak semua jalan yang terlihat boleh dilewati. Tidak semua suara yang terdengar harus diikuti. Dan tidak semua rasa penasaran akan berakhir dengan keselamatan. Pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah: hormatilah adat, petuah orang tua, dan nasihat para sesepuh. Di balik setiap larangan seringkali tersimpan pengalaman panjang yang bertujuan melindungi generasi berikutnya dari bahaya. Jangan mengikuti rasa penasaran tanpa memikirkan akibatnya. Satu keputusan yang diambil secara tergesa-gesa dapat mengubah seluruh perjalanan hidup seseorang. Manusia memiliki keterbatasan dalam melihat dan memahami dunia. Tidak semua yang tidak tampak berarti tidak ada. Karena itu, tetaplah rendah hati dan menghormati segala ciptaan Tuhan. Kesetiaan bukan hanya diuji ketika keadaan menyenangkan, tetapi juga ketika harus memilih antara kepentingan diri sendiri dan tanggung jawab kepada orang yang dicintai. Setiap pilihan selalu memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, berpikirlah dengan bijaksana sebelum mengambil keputusan yang dapat memengaruhi masa depan. Jangan pernah meremehkan tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, menghormati adat dan kearifan lokal merupakan bentuk sikap saling menghargai terhadap budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Pada akhirnya, keselamatan, keluarga, dan kehidupan yang tenang jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang tidak terkendali. Kadang, hal terbaik yang bisa dilakukan manusia adalah mengetahui batasnya, lalu memilih untuk tidak melanggarnya.